Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Fajar Cahyono di materi seni rupa. Hari ini anak-anak kita akan mempelajari tentang pengertian seni lukis, unsur seni lukis, dan tema seni lukis. Untuk prinsip seni lukis akan kita bahas minggu depan untuk menyikat durasi, karena tadi sudah kita coba durasinya terlalu lama, jadi kita potong. Untuk materi prinsip seni lukis akan kita sampaikan minggu depan bersama dengan materi aliran seni lukis. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, berdoa semoga apa yang nanti akan kita pelajari dapat bermanfaat bagi saya dan bagi anak-anak sekalian di rumahnya masing-masing. Dan tak lupa, semoga jika di rumah ada keluarga kita, ada saudara kita yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengalami kesulitan apapun, kesulitan pakai data, kesulitan rezeki, semoga segera diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, bahasan pertama kita tentang apa itu melukis. Pengertian dasar melukis. Baik, melukis setelah saya analisis, saya cek, kemudian saya simpulkan ada dua pengertian umum yang perlu anak-anak fahami. Yang dari dua pengertian insya Allah bisa menggambarkan pengertian seni lukis secara utuh. Yang pertama, menurut Pak Sudarso SP, ini saya kutip dari buku BSE, beliau menyatakan bahwasanya melukis itu adalah cabang seni rupa yang wujudnya dua dimensi. Ingat, dua dimensi yang unsur pokoknya ada dua, garis dan warna. Sudah tahu kan garis? Oke. Garis itu ada garis lengkung, ada garis lurus, ada garis putus-putus, atau ada garis imajiner. Garis imajiner itu nanti lihat di belakang ada contohnya. Kemudian untuk warna, oke, kita review dulu aja dulu. Warna itu sudah kita pelajari, sudah anak-anak pelajari ketika di kelas 7 dan 8, atau mungkin kelas SD, MI pernah belajar warna ini. Bahwasanya warna itu umum primernya atau dasarnya ada tiga, ada warna merah, warna kuning, dan warna biru. Primer ini warna utama. Dari warna primer ini, ketika dicampur-campur jadilah warna sekunder. Dari warna merah sama kuning campur warna oranye, warna merah sama warna biru campur warna ungu, warna biru sama warna kuning campur jadi warna hijau. Dari warna sekunder campur dengan warna primer jadilah warna tersier. Dan begitu seterusnya, ini jadi campur, jadi yang jumlah warna itu jutaan. Saking banyaknya warna itu nggak bisa dihitung. Yaitu warna. Nah, warna ini sangat penting sebagai basic ketika nanti anak-anak melukis. Ingat bahwasanya melukis itu berkutat unsur pokoknya ada garis dan warna. Makanya kuasai warna. Jangan sampai nanti pingin warna hijau tapi campurannya merah sama kuning, ya nggak jadi hijau. Supaya jadi warna hijau campuran warna apa? Merah, kuning sama biru. Tahu kalau warna saya punya cat yang warnanya udah kompleks, udah nyaman, santai. Tapi kalau warnanya ya cukupan 12 warna begitu, ya sama harus kreativitas mencampur warna supaya warnanya lebih bagus. Untuk yang kedua, melukis itu merupakan pengembangan dari menggambar yang medianya cat, ya. Pengembangan dari menggambar yang medianya cat. Bukan berarti melukis itu sama seperti menggambar, enggak, beda. Jadi melukis sama menggambar itu berbeda. Hasil analisa saya ada 3 ini, ada 4 pokok perbedaan di antara menggambar dan melukis. Yang pertama tentang media. Nah, menggambar itu umumnya sih bisa di kertas, bisa di kanvas, bisa di tembok. Tapi gak efektif kalau di lain dua ini, kertas sama kanvas. Nah, melukis itu bisa di kanvas, bisa di kertas, bisa di tembok, bisa di kayu. Di plastik pun bisa, di fiber pun bisa, di kain pun bisa. Menggambar kalau di kain tidak efektif, dicuci hilang. Kalau melukis masih bisa. Yang kedua, alat dan bahan.
Oke, menggambar itu alatnya umumnya sih pensil, krayon, pensil warna begitu, arang. Kalau melukis harus pakai cat. Kalau cat alatnya ada, pakai kuas. Kalau nggak pakai kuas bisa pakai palet. Nah, tekniknya pun beda. Ada beberapa pengertian saya browsing di web, di blog-blog, di web-web, di Google itu mengatakan menggambar dan melukis memiliki teknik yang sama. Bagi saya salah itu, kurang tepat. Jadi menggambar itu tekniknya umum saya cuma dua ini, arsir dan dusel. Nanti ada blocking dan sebagainya, tapi tetap konsepnya arsir sama dusel. Kalau melukis itu tekniknya tergantung dari cat atau bahan yang digunakan. Kalau dia menggunakan cat air, maka tekniknya adalah akuarel. Oke. Kalau dia pakai cat minyak, tekniknya bisa plakat. Oke, gitu ya. Atau tekniknya pakai palet, tidak pakai kuas, tapi menggunakan palet. Oke. Karakter jelas beda. Penggunaan bahan dan teknik yang berbeda akan menstimulus karakter hasil yang berbeda juga. Menggambar itu biasanya banyak goresannya. Warnanya pun biasanya cuma stabil. Terus kalau melukis itu bisa kaya warna. Oke, dan banyak karakter lainnya lah. Lanjut. Oke, itu pengertian melukis ya. Ingat-ingat, pengertian melukis itu ya cukup dua ini yang diingat-ingat betul-betul. Bahwasanya melukis itu adalah cabang seni rupa dua dimensi yang unsur pokoknya garis dan warna. Dan yang kedua, melukis itu adalah pengembangan dari menggambar yang menggunakan media cat. Jangan salah, pakai media cat. Kalau melukismu nggak pakai cat, pakai pensil, tidak bisa dikatakan itu adalah sebuah karya lukis. Oke, itu pengertian melukis. Lanjut, kita masuk ke unsur-unsur lukisan. Oke, di dalam sebuah lukisan, apapun lukisannya, umumnya unsur-unsur ini mesti ada. Mesti ada. Apakah hanya diambil satu atau dua, tapi mesti ada unsur-unsur ini. Unsur yang pertama tentang titik atau poin. Oke. Lukisan itu bisa dibuat dari titik atau poin karena salah satu unsurnya itu. Contohnya lukisan ini saya ambil dari satuanjam.com. Lukisan bulung merak yang dibuat dengan konsep poin tilis titik. Poin tilis atau titik. Titiknya banyak begini. Jadi kuasnya itu cuma di nul-nulnya, di nul-nul begitu, ditolong-tolongkan. Jadilah sebuah bentuk sedemikian rupa. Titiknya pun ukurannya nggak sama, variatif, ada yang besar, kecil, menyesuaikan dengan bidang yang ingin dibuat. Warnanya pun dibuat sedemikian rupa. Titiknya pun juga nggak bergabung, titiknya pun terpisah-pisah. Tapi karena sangat kompleksnya dan ukurannya berbeda dengan pola semacam ini, akhirnya membentuk sebuah garis imajiner yang orang ketika melihatnya dapatlah sebuah persepsi, ini kayak ada garis pemisah ini. Padahal ini bukan garis ya, titik yang ditata sedemikian rupa menjadi sebuah garis imajiner. Kesannya saja semacam tubuh atau badannya merak ini yang dibentuk oleh titik-titik ini. Oke, ini titik. Yang kedua garis atau line. Oke, contohnya ini lukisan garis nirmana. Oke, atau tanpa makna dia. Ini garisnya. Garis-garis dibentuk sedemikian rupa. Jelas sebuah lukisan dari garis-garis saja. Padahal dari garis, ini garis tok nih. Garis dikasih warna belakangnya. Maksudnya apa? Perlu perhitungan lebih lanjut. Oke. Ini garis ada kombinasi dengan warna. Yang ketiga bidang atau fill. Oke, kembali dulu. Dari titik menjadi garis. Garis itu dibentuk dari titik-titik yang saling berhubungan. Jadilah sebuah garis. Lah, garis-garis yang berhubungan jadilah sebuah bidang. Ini garis, 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 jadilah sebuah bidang. Nah, bidang itu kalau di ilmu matematika ada bidang geometris seperti lingkaran, persegi panjang atau persegi, jajaran genjang, itu bidang geometris. Bidang tak beraturan seperti ini bidang tak beraturan. Tapi namanya tetap bidang di seni budaya. Oke, kumpulan bidang-bidang. Lagi bidang-bidang ini termasuk unsur dalam
seni lukis. Yang keempat, ruang atau space. Di dalam sebuah lukisan umumnya itu ada kesan ruang semacam ini. Ini ada yang paling depan, nampak depan, nah ini nampak belakang, itulah ruang. Itu ada konsep ruang di sana. Ketika orang melihat lukisan itu, maka kesannya kayak masuk ke dalam sana. Melihat ada sesuatu yang dekat, ada sesuatu yang jauh. Itu ilmu perspektif namanya. Oke, kesan 3 dimensi pemanfaatan ruang. Adapun ruang, pemanfaatan ruang, misalkan lukisan itu ada yang penuh, ada yang longgar semacamnya, ada ruang kosong dan sebagainya. Ini dalam konsep lukis namanya menguatkan empasis, menguatkan titik pandang utama. Jadi orang ketika melihat lukisan ini, maka saya jamin pertama yang dilihat adalah ombak yang besar ini, bukan ruang kosong ini. Menguatkan ke sini. Habis dari sini nanti jatuhlah ke sini apa ya, begitu selesai. Itu namanya pemanfaatan ruang kosong. Kalau ada ruang kosong, insya Allah kesan 3D-nya akan lebih muncul. Sorry. Ada ruang kosong, nanti kesan ruangnya akan lebih muncul. Yang ketiga, warna atau color. Color, ya. Warna atau color. Dalam lukisan warna itu sangat penting. Saking pentingnya warna, hanya dengan warna saja orang bisa melukis. Oke, seperti ini. Daun-daunnya itu aslinya kayaknya nggak begini daunnya. Biasanya ini sudah diperhias, itu sedemikian rupa dengan konsep warna yang dibuat senimannya. Ini saya ambil dari aliexpress.com. Ini dijual lukisannya. Kira-kira ingat saya pas ketika ambil di webnya ini sekitar $6. Udah mahal lukisannya. Oke ya. Oke, ini unsur lukisan yang kita bahas cuma ada 5 ini. Ada titik, garis, bidang, ruang, dan warna. Oke, unsur lukisan itu sama halnya kayak unsur rupa. Kalau dulu pernah belajar unsur rupa di kelas 7 atau kelas 8. Cuman ini lebih fokus ke seni lukis saja. Oke, lanjut ke tema lukisan. Setiap lukisan temanya kayaknya nggak bakal keluar dari 6 ranah tema ini. Kayaknya sih. Kalaupun ada, belum ada. Mungkin cuma 6 ini. Ini kita ambil dari buku BSE. Temanya ada 6 ini. Nanti bisa diidentifikasi sendiri. Yang pertama, manusia dan diri sendiri. Atau dalam istilahnya lukisan potret diri sendiri. Artinya si seniman, si pelukis melukis dirinya sendiri, bukan orang lain. Dirinya sendiri dilukis sendiri. Apakah pakai media cermin, atau pakai media foto, atau pakai media imajinasi, pokoknya yang dia potret diri sendiri, itu adalah temanya manusia dengan diri sendiri, dengan berbagai macam model. Oke, gak harus wajahnya, mungkin tubuhnya atau mungkin tangannya, tapi tetap itu diri sendiri bisa dianggap sebagai manusia dengan diri sendiri. Tema kedua, manusia dengan manusia lain. Jadi melukis, lukisan itu konsepnya adalah yang dia gambar, yang dia lukis itu bukan dirinya tapi orang lain. Oke, itu ya. Siapapun itu, 1, 2, 3, konsepnya itu berarti temanya manusia dengan manusia lain. Yang ketiga, manusia dan alam sekitar. Lanjut. Oke, manusia dan alam sekitar seperti ini. Lukisan sawah. Oke, pemandangan di sawah begini, kayak Sokaja. Oke, manusia dengan alam sekitar. Oke, benar. Kalau ada hewannya apakah masuk sini? Bisa juga, alam sekitar. Manusia dan benda. Oke, manusia dan benda. Manusia dengan benda-benda atau hal-hal yang melekat pada badannya itu termasuk benda. Seperti karya ini Boy William, Morris Harms. Oke. Nah, ini kabarnya lukisan ini ada beberapa review di bumbatis.com ini menjelaskan kalau lukisan drumnya ini kulitnya yang dipakai ini bukan kulit hewan, kabarnya sih kulit manusia. Nah, kan lebih detailnya saya akan cek di link ini. Ya, antara manusia dengan aktivitasnya di lukisan, manusia dengan aktivitasnya. Nah, dalam hal ini contohnya di pasar, karya Barli Sasmita Winata. Saya ambil di lukisanku.id. Ini juga dijual ya kayaknya. Oke ya. Yang terakhir, manusia dengan alam khayal.
ini sangat tak terbatas. Jadi karya lukisannya itu sesuai imajinasi senimannya lah. Khayal apapun, mau lukisan membuat konsep lukisan modern, lukisan futuristik, angkasa yang belum tentu ada, gitu. Pokoknya khayal, mimpinya yang dia lukis, gitu. Atau bayangan masa depannya yang dia lukis, atau kesuramannya yang dia lukis dengan khayal, dengan visualisasi yang khayal pula semacam ini. Di dunia nyata mah nggak ada manusia kepala apa ini kayak kelinci gitu, atau kepalanya terpotong, ini kepalanya ini terpotong ke bawah diganti sama kelinci, kemudian dari kepalanya ini tumbuhlah sebuah tumbuhan kayak kelapa begitu. Sanas sekali. Ini di kepalanya ada tanduk, ini namanya lukisan dengan tema khayal. Cukup. Ini adalah tema lukisannya. Umumnya ada 5 ini. Kalau ada hewan dan sebagainya dimasukkan tema mana, Pak? Kemungkinan masuk ke sini, alam sekitar. Oke, ini tema lukisan. Cukuplah untuk hari ini. Materinya cuma 3 itu saya sampaikan. Pengertian melukis seperti tadi ada 2 pokok penting. Unsur lukisan ada 5. Tema lukisannya tadi ada 6. Kemudian setelah materi ini silakan anak-anak silakan anak-anak mengklik ke saya cek dulu, saya lupa. Oke, silahkan anak-anak cek di deskripsi atau di grup WA masing-masing. Ada kuis untuk pertemuan hari ini. Kuisnya pakai fasilitas Google Form. Di situ anak-anak harus menuliskan atau mengetik nama lengkap. Tolong nama lengkap ini ditulis dengan selengkap-lengkapnya, jangan disingkat. Sesuaikan dengan ijazah dan sebagainya. Kalau sama, maka seharusnya ketika mengetik di pertemuan yang lalu dan mengetik di pertemuan hari ini, di kuis hari ini, maka harusnya sama, tidak ada perbedaan. Dari petik, dari strip, dan dari koma. Semuanya sama. Gitu ya. Jadi nanti setiap pertemuan saya ketika setelah di presentasi saya di lewat YouTube semacam ini selalu ada kuis, dan setiap ada kuis itu anak-anak harus menuliskan namamu sendiri di sana dan konsisten sama dari yang pertama sampai terakhir. Jika nanti tidak sama, maka otomatis di rekapannya pun akan ada 2 nama yang sama juga begitu. Gitu ya. Tolong tulis namanya dengan baik, benar, tanpa ada singkatan, sesuai dengan ijazah atau rapotmu. Bisa dipahami kan? Oke. Jika udah paham, klik link di deskripsi, masuk, kemudian kerjakan isi identitasnya. Jika udah selesai, bisa cek di rekapannya. Untuk serial numbernya, lihat di grup WA-nya masing-masing. Tidak saya tampilkan di diskusi, karena khawatir nanti yang mengisi tidak hanya siswa saya, mungkin dari siswa lain bisa mengisi. Gitu ya, cukup. Sampai jumpa minggu depan di materi selanjutnya, prinsip seni lukis dan aliran seni lukis. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.